Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Manjada Wajada? Ketemu lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin, inspirasi motivasi pengembangan diri dalam segmen kajian mahfuzat dan inspirasi Manjada Wajada. Kali ini kita akan ngobrol tentang hukum tarik menarik, the law of attraction. Ya, mahfuzatnya adalah asli nafsaka yasluh lakan nasu. Perbaiki diri sendiri, niscaya orang akan baik kepadamu. Ini tentang hukum tarik menarik. Kalau kita tebarkan kebaikan, maka akan menarik seluruh kebaikan yang ada di sekeliling kita. Sebaliknya, kalau kita tebarkan keburukan, maka juga akan menarik seluruh keburukan yang ada di sekeliling kita. Apa yang kita tebarkan, itulah yang akan menarik. Menarik, baik positif maupun negatif. Tinggal kemudian tergantung kita. Apakah kemudian kita ingin menebarkan hal-hal positif atau ingin menebarkan hal-hal yang negatif. Karena apapun yang kita tebar, itulah yang akan kembali kepada diri kita. Dan hukum tarik menarik ini itu juga berlaku kalau kita ingin mengubah orang yang ada di sekeliling kita. Kalau kita ingin mengubah sesuatu, lingkungan, budaya yang ada di sekeliling kita, itu tidak bisa kita mengubah dari orang lain. Itu harus dimulai dari kita mengubah apa yang ada pada diri kita dulu. Ubahlah diri sendiri, maka orang lain akan ikut berubah. Mengapa harus dimulai dari diri sendiri? Karena begini, setiap orang itu punya ego, ya. Kita dengan pasangan kita punya ego masing-masing. Kita dengan anak-anak punya ego masing-masing. Dengan rekan kerja punya ego masing-masing. Dengan masyarakat, dengan tetangga, itu kita punya ego masing-masing. Kalau tidak ada yang mau mengalah, maka tidak akan pernah ada pemenangnya. Saling menyalahkan adanya. Dia sih, ya Pak Akbar nggak tahu, ini mulainya dari dia yang harus berubah. Dianya begitu, Pak Akbar. Bagaimana saya bisa menerima kalau dianya begitu? Banyak sekali ya. Banyak sekali orang yang ngobrol dengan saya itu seperti itu. Jadi terjadi perselisihan, terjadi percekcokan. Itu karena apa? Karena masing-masing saling menyalahkan orang lain. Suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami, akhirnya nggak ada yang ketemu. Maka harus ada yang memulai, harus ada yang memulai. Dan seringkali memulai itu memang harus menurunkan ego kita terlebih dahulu. Masa saya yang harus minta maaf, Pak Akbar? Masa saya yang harus mulai menundukkan diri, mengalah? Masa saya yang harus mengubah diri saya terlebih dahulu? Dia dong yang harus berubah dulu, saya akan ikut. Begitu yang terjadi kalau tidak ada yang mau mengalah. Karena itu harus ada yang memulai, harus ada yang melakukan sesuatu. Dan tindakan kita ya dalam hukum tarik menarik ini, itulah yang akan memberi contoh keteladanan
Kalau kita memberi contoh, orang lain akan mengikuti kita. Akan sulit kita memberikan sesuatu, mengarahkan sesuatu kalau kita tidak memberi contoh terlebih dahulu. Nah, bapaknya aja begitu, ibunya aja begitu, ngapain saya ikut? Dia aja tidak melakukan, tidak melaksanakan apa yang dia omongkan, itu ngapain saya mengikuti apa yang dia omongkan? Ya, karena itu harus dimulai dari tindakan itu dengan contoh. Bagaimana kita mempraktikkan ya hukum tarik menarik ini dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, jadilah orang yang pertama berinisiatif untuk berbuat baik. Tidak perlu menunggu orang lain, tidak perlu menunggu besar. Karena kebaikan itu akan seperti bola salju. Akan terus menggulung menjadi besar. Setiap gerakan kebaikan itu pertamanya mulai dari kecil. Ya. Gerakan, kalau saya sebutkan misalnya gerakan infak beras Ustadz Lukman, itu mulai dari kecil, mulai dari tempatnya, mulai dari lokal. Tapi karena kebaikan ini ada, kebaikan ini bermanfaat buat masyarakat banyak, ada orang lain yang kemudian ikut terlibat. Ya, kebaikan ini seperti bola salju, akhirnya menggulung menjadi besar, lebih besar, terus akhirnya meng-Indonesia. Kebaikan ini menjadi besar. Karena itu jadilah orang yang pertama berbuat baik. Kebaikan sekecil apapun tidak perlu kemudian berkecil hati, karena kalau kita memberikan kebaikan yang awal itu, kalau kebaikan itu bermanfaat, itu lama-lama akan menjadi besar. Yang kedua, sebelum kita menyuruh orang lain berbuat sesuatu, lakukan sendiri terlebih dahulu. Orang akan mengikuti apa yang kita lakukan. Ya, Bapak Ibu sekalian, seringkali nih saya mendapatkan orang tua ya, Pak Akbar kok susah sekali nyuruh anak saya belajar, sulit sekali nyuruh anak saya membaca. Saya tanya, Bapak, Ibu, apa yang Ibu, Bapak lakukan di rumah? Pernahkah Bapak Ibu membaca di rumah? Belum pernah, Pak. Lebih banyak mengerjakan pekerjaan rumah tangga, lebih banyak main handphone, nonton TV. Nah, itu tidak mungkin membuat anak-anak mau belajar. Kita menyuruh anak-anak membaca Al-Quran. Kitanya nggak baca Quran di rumah, nggak ada keteladanan, nggak mungkin itu terjadi. Maka lakukan dulu, kalau sudah lakukan baru boleh ngomong. Jangan pernah itu kita menyuruh sesuatu dan kita belum melakukannya. Apalagi kalau kita melakukan hal-hal yang terbalik dari apa yang kita katakan. Nah, itu tidak akan pernah bisa terjadi, perkataan kita tidak akan pernah bisa diikuti. Yang ketiga, kalau mau orang lain berubah, jangan berharap orang lain berubah terlebih dahulu. Dia dulu Pak Akbar yang harus berubah, saya akan ikut deh. Nggak bisa. Ya, kalau kita mengharapkan orang lain berubah, ubahlah diri kita terlebih dahulu. Mungkin cara kita berkomunikasi belum pas, gitu ya. Mungkin cara kita ngobrol itu belum pas. Mengapa kemudian kita tidak dihargai? Mungkin karena kita kurang menghargai orang lain. Jadi cara kita itu kita ubah terlebih dahulu. Mungkin kita terlalu banyak nyuruh-nyuruh, mungkin kita terlalu banyak marah-marah, mungkin
ada yang harus kita ubah terlebih dahulu sebelum orang lain berubah. Kalau gitu kita ubah, saya yakin kok ada perubahan. Ada tetangga kita yang cuek, ada tetangga kita yang judes misalnya. Nah, kalau kita masak kirimi dia, ya sebagian masakan kita 1 piring gitu ya, kirimi. Saya yakin kok itu akan menjadi hubungan yang lebih baik. Orang yang membenci kita jangan balik dibenci, perbaiki diri kita, ya kasih makanan, kasih sesuatu yang membuat orang itu paham bahwa kita tidak membenci sebenarnya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Ubah diri kita, orang lain akan berubah. Dan nomor 4 yang terakhir, kalau kita ingin orang itu melakukan bersikap apa terhadap kita, itu lakukan terlebih dahulu. Kalau orang ingin sayang sama kita, kita harus sayang sama dia terlebih dahulu. Kalau kita ingin orang itu hormat sama kita, kita yang harus hormat terlebih dahulu. Kalau kita ingin orang itu baik kepada kita, ya kita yang harus baik terlebih dahulu. Lakukan persis seperti apa yang kita inginkan. Karena timbal balik, kita dulu yang terlebih dahulu yang melakukan, orang lain akan ikut dengan apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.